Ya, selama orang masih mencari kebahagiaan, sebenarnya berarti dia belum bahagia. Kalau sudah bahagia, ya dia tidak butuh lagi diskusi tentang kebahagiaan, mencari-cari tentang kebahagiaan. Jadi kita malam hari ini kok serius diskusi itu, berarti belum tahu tempatnya. Padahal ya sebenarnya sangat dekat, bahkan mungkin tidak di mana-mana. Tidak harus keluar kemana-mana untuk menemukan kebahagiaan itu. Nanti pelan-pelan ya kita lihat kenapa bisa begitu. Yang pertama begini, kalau menarik kalau kita tadi di mobil kesini saya iseng googling. Jadi ada dua istilah yang ini unik. Saya googling kata bahagia dan sukses. Kalau dalam bahasa Indonesia, entry-nya lebih banyak kata sukses. Sementara kalau dalam bahasa Inggris, happiness and success lebih banyak entry happiness. Nanti boleh dicek ya. Jadi ini saya curiga, jangan-jangan memang orang kita di Indonesia ini lebih sibuk mencari kesuksesan. Sementara yang di Barat yang pakai bahasa yang tidak Indonesia, yang pakai bahasa Inggris itu banyak yang mencari kebahagiaan. Nah ini unik, karena kalau katanya Hamka kan orang itu mencari yang belum dimiliki. Nah, cuma saya juga agak meragukan tesis ini. Kita itu mencari sukses karena belum bahagia, ataukah kita itu menganggap sukses dan bahagia itu sama, atau jangan-jangan kita menganggap yo sebelum kita sukses tidak mungkin bahagia, atau kita bahagia sih sudah Pak, cuma suksesnya yang belum. Apa bisa begitu? Nah ini menarik, nanti teman-teman coba mikir belitan-belitan kata ini ya. Teman-teman kuliah kan kalau diucapin selamat lulus kan selalu semoga sukses ke depannya. Coba perhatikan kalau pas wisuda itu, sebagian besar ucapan selamat sukses, bukan bahagia. Doa bahagia itu biasanya kalau pas kawin, semoga bahagia itu. Tapi kalau pas lagi wisuda atau anu apa itu biasanya doanya doa sukses, semoga sukses ya, semoga berhasil ya. Nah ini mungkin sisi-sisi yang perlu kita dalami tentang apa itu kebahagiaan. Baik, kita masuk ke beberapa konsep. Saya tidak tahu nanti mana bagian yang filsafat, yang barat, mana yang Islam. Pokoknya tak campur saja ya. Sopo ngerti nanti tiba-tiba di situ ketemu, oh ternyata itu bahagia. Nanti ini mix antara para filosof Yunani plus filosof Muslim plus filosof Barat dan lain sebagainya. Pokoknya dicampur-campur sailing saya. Nah, saya awali begini. Keywordnya bahagia dari filsafat-filsafat yang pernah saya bahas, sebagian besar juga pernah dibahas di ngaji filsafat di masjid. Keywordnya ternyata 3 bahagia itu. Yang pertama adalah pengetahuan dan kesadaran. Yang kedua adalah penerimaan. Dan yang ketiga, kondisi jiwa. Ini nanti jadi kunci dari apa yang kita sebut sebagai kebahagiaan. Yang pertama, ilmu atau pengetahuan. Ini bisa kita temukan misalnya dalam tradisi filsafat Yunani kuno, Sokrates dan murid-muridnya, Plato dan Aristoteles. Mereka ini punya aliran sendiri yang dikenal sebagai eudaimonisme atau
daimonisme, ada yang bilang seperti itu. Daimon itu artinya jiwa. Jadi filsafat mereka itu tujuan puncaknya adalah ketentraman, kenyamanan jiwa atau kebahagiaan. Jadi dasarnya kebahagiaan, kata Sokrates, nanti dilanjutkan oleh dua-duanya muridnya, Plato dan Aristoteles, itu pengetahuan. Jadi tidak mungkin orang yang bahagia itu tanpa landasan pengetahuan. Logika mereka begini, orang itu bisa bahagia kalau melakukan hal-hal yang utama. Hal yang utama sebut saja kebaikan-kebaikan, sederhananya itu. Kalau bahasa Yunaninya arete. Orang untuk tahu mana yang utama dan mana yang tidak, itu dasarnya pengetahuan, ilmu. Jadi tanpa ilmu kita sulit bahagia. Makanya ketika ada hadis tolabul ilmi faridotun, itu saya membacanya, Rasulullah itu memang sangat ingin kita bahagia. Makanya kita disuruh mencari ilmu. Ini bukan beban, kita diwajibkan mencari ilmu itu. Itu sebenarnya sayangnya beliau. Sayangnya Allah juga pada kita, maka kita diminta mencari ilmu. Makanya dulu Nabi Adam sebelum diturunkan ke bumi ini dibekali oleh Allah bekalnya ilmu. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Demi apa? Demi Adam bisa bahagia. Jadi karena memang Allah itu inginnya kita itu bahagia. Berarti keyword pertama orang bisa bahagia itu kan banyak Pak orang tidak pinter terus bahagia. Ya orang tidak pinter resikonya salah pilih. Pilihan-pilihan tindakannya bukan keutamaan. Mungkin saja dia menemukan sesuatu yang menyenangkan, cocok, sesuai, tapi begitu bukan keutamaan, ya nanti seperti Mas Alvin tadi, senengnya cuma sementara. Jadi seneng jangka pendek. Jadi menarik ya, seneng jangka pendek ini kalau dalam teori psikologi barat itu ada pembagian, seneng itu ada durasinya. Level durasinya itu 4. Ada yang singkat sekali, ada yang lumayan panjang, ada yang sangat panjang, ada yang tak terbatas panjangnya, tak terbatas dalam tanda petik. Kebahagiaan yang sangat pendek itu namanya pleasure, kesenangan. Itu paling cepat. Saya tadi minum kopi jahe, itu kan enak, alhamdulillah enak. Itu pleasure, seneng. Tapi begitu gelasnya tak taruh, ya rasa enaknya sudah mulai berkurang. Sekarang sudah 10 menit yang lalu hilang rasanya. Kalau ingin enak lagi harus saya ulang lagi. Itu pun kalau kebanyakan jadi tidak enak. Pleasure itu diulang-ulang apalagi sampai overdosis. Awalnya enak jadi tidak enak. Ini rumus teman-teman. Jadi kalau ada kesenangan apapun, kalau ingin enaknya long lasting lama, jangan boros. Ya, seneng apa saja itu agak dihemat, pelan-pelan, sidik-sidik gitu. Ini kalau saya dikasih sak drum besar, itu mesti terus tidak jadi enak. Dia jadi enak kalau sak gelas kecil. Iya, kadang-kadang kopi itu kan lebih mahal yang cuma iya, pakai cangkir kecil itu malah bikin nagih. Tapi yang pakai gelas besar tidak terlalu bikin nagih, wong kita menghabiskannya juga mati-matian. Jadi pleasure, kesenangan apapun. Jadi kalau itu jenisnya hanya senang-senang, durasinya singkat. Pacaran kok untuk senang-senang saja mesti singkat, tidak lama. Makan kok untuk senang-senang saja, ya ada batasnya pasti. Maka ini paling pendek durasi kebahagiaan yang jenis senang-senang. Ada yang kedua, lebih panjang. Namanya achievement. Keberhasilan, kesuksesan tadi yang banyak dicari oleh orang Indonesia tadi ternyata level 2. Nah, level 2 ini
lumayan dibandingkan seneng. Capaian itu kan lebih panjang. Kalau tadi makan itu begitu kenyang, nikmatnya habis, tapi kalau capaian misalnya wisuda, itu kan senengnya agak panjang. Meskipun setelah wisuda ya sumpek juga, tapi kan lumayan lebih panjang daripada makan. Kita berhasil apa itu kan alhamdulillah. Senengnya agak panjang kalau itu achievement, capaian. Berarti kalau teman-teman sedang pleasure, ya naikkan levelnya jadi achievement. Jadi achievement itu dalam kesenangan yang sama, itu saya bisa bikin prestasi. Hubungan antara makan dan puasa misalnya, wah saya berhasil puasa sehari, ini achievement. Nikmatnya makan jauh lebih panjang. Jadi baik. Jadi ini lebih dahsyat panjangnya achievement. Ada lagi level 3. Kalau level 3 sangat panjang, yaitu contribution. Contribution itu kita tidak hanya menyenangkan kita, tidak hanya keberhasilan kita, tapi kita bisa berbagi kesenangan, berbagi keberhasilan pada yang lain. Ini contribution. Tidak cuma aku yang bisa lulus, aku juga bisa membantu teman sampai lulus. Ikhlas ya, bukan dibayar. Orang tidak kayak, ya memang bantu. Ini kebanggaannya, kesenangannya jauh lebih panjang. Kita bisa memberi, kita bisa berbagi. Kita belajar paham, itu senangnya luar biasa. Tapi kita bisa memahamkan orang, itu jauh lebih menyenangkan. Ini levelnya lebih panjang. Dan yang paling puncak, kalau ini senengnya sudah top, tidak ada batasnya di level manusia, namanya ultimate good. Ultimate good itu kalau versi barat itu kita melakukan kebaikan yang tanpa pamrih. Jadi ini nanti paradigmanya kalau dalam agama hubungannya dengan ikhlas. Begitu kita melakukan kebaikan kok ikhlas, ya sudah, kita senengnya tidak ada ujungnya, sudah seneng terus. Seneng ada ujungnya itu kan ketika kita ada pamrihnya. Saya berkontribusi sih, tapi saya ingin agar ini, agar itu, nanti ada batasnya. Saya bikin kajian seperti ini biar anak-anak muda Jogja itu hebat, aktif-aktif. Ya nanti begitu anak muda Jogja sudah hebat dan aktif, selesai kegembiraanku. Tapi kalau aku enggak, kok saya enggak ada pamrih apa-apa, uslillahi ta'ala, yang penting Gusti Allah itu alhamdulillah, itu dok. Itu lebih panjang, long lasting, enggak ada akhirnya. Jadi maka ini teori barat sebenarnya. Boleh kalau teman-teman jadikan referensi kalau ingin kebahagiaan yang durasinya lebih panjang. Berarti apa? Cari pleasure itu manusiawi boleh. Nyari kesenangan, tapi kalau hanya ini yang kita cari, pendek durasinya. Yang kedua, lebih panjang, yaitu capaian-capaian. Punya cita-cita boleh, punya ambisi boleh. Nanti bikin usaha apa, sukses, saya pingin begini, berhasil, itu alhamdulillah. Kalau tercapai kita akan lebih panjang senangnya. Tapi ada lagi yang lebih panjang kalau kita bisa berkontribusi. Dan yang paling panjang ya kalau kita bisa ikhlas beramal. Semboyannya kemenak. Iya. Baik. Jadi ini level-level kebahagiaan. Nah, ini kalau diomongkan ini kan simpel, tapi untuk dipraktekkan teman-teman pasti butuh ilmunya. Makanya tadi yang nomor 1 syaratnya kita bahagia ilmu. Kalau kita tidak bisa milah, oh ini hanya kesenangan Pak, ini baru, itu ya kita sulit ketemu kebahagiaan yang hakiki. Kita mungkin tertipu oleh rangkaian kesenangan demi kesenangan yang menipu. Dan ini yo ternyata sejak zaman Yunani kuno sudah disadari orang itu memang harus fokus pada ilmunya dulu.
Setelah ilmu baru kesadaran. Kesadaran itu ilmu yang dihidupkan, bukan ilmu yang hanya dihafalkan. Orang pinter itu banyak, tapi orang yang ilmunya hidup itu tidak banyak. Kalau sekedar pinter, kampus itu isinya orang pinter semua. Tapi yang ilmunya hidup jarang, atau yang ilmunya dihidupkan jarang. Makanya Kanjeng Sunan Kalijaga itu punya prinsip urip itu urup. Urup nyala ya, bukan urup ijolan apa. Urip itu urup terus sampean wae ayo urup yuk. Urup apa? Nyala. Nyala itu maksudnya apa? Menghidupkan ilmu. Kalau kita ngerti kebaikan, kalau kita ngerti keindahan, kalau kita ngerti kebenaran, ayo dihidupkan ya. Ngerti itu kan namanya ilmu. Jadi urup itu sebenarnya hubungannya dengan ilmu. Yang bagi orang Jawa ilmu itu masih setengah kalau hanya dihafalkan dan dimengerti. Ilmu itu baru kelakon kita disebut berilmu kalau sudah kanthi laku. Ini urup itu nanti bagian dari kebahagiaan juga. Jadi awalnya ilmu yang dihidupkan. Di situ kita akan ketemu kebahagiaan. Ini aliran filsafatnya namanya eudaimonisme. Baik sebenarnya ya tema kajian apa saja ya dasarnya tetap ilmu. Apalagi tema kebahagiaan. Baik, yang pertama ini ya, keyword pertama. Keyword kedua, bahagia itu hubungannya dengan stabilitas mental. Kondisi jiwa yang kondusif. Kondisi jiwa yang kondusif itu sebenarnya ini sifatnya sangat ideal, nanti berhubungan dengan standar-standar. Maka kadang-kadang kalau ada orang ngomong saya ingin bahagia Pak, sebentar, standarmu bahagia itu apa? Yang ini mungkin antar orang beda-beda. Indonesia yang sekarang melawan Argentina 0-0 saja bahagianya luar biasa. Tapi bagi Argentina 0-0 itu bencana mereka. Jadi bahagia atau tidak bahagia itu nanti berhubungan dengan kepuasan jiwa yang itu rangkaiannya dengan standar-standar. Setiap orang, setiap kelompok masyarakat, bahkan setiap negara, setiap agama itu ya pakai standar-standar untuk menuju kebahagiaan yang diinginkan masing-masing. Makanya Imam Ghazali itu dalam Kimia Sa'adah kan mencatat ada standar-standar yang di-ranking jadi 4 apa 5 itu oleh Imam Ghazali. Ada kondisi jiwa yang itu bahagianya dalam hal-hal yang negatif, ada kondisi jiwa yang bahagianya dalam hal-hal yang positif. Ternyata jahat itu bisa membahagiakan bagi orang yang jiwanya memang jahat. Ini menarik teori ini. Kalau tadi di ilmu itu kan kita dicekat enggak, kalau kita enggak hakiki, kalau enggak yang sesuai dengan yang keutamaan enggak bahagia. Tapi kata Imam Ghazali tergantung orangnya, kondisi jiwanya. Kalau bahagia itu kita definisikan kenyamanan, kepuasan jiwa. Itu ada orang yang memang jiwanya sudah gelap. Jadi Imam Ghazali kan menyebut orang itu yang ada orientasi jiwanya yang bahimiyah, ada orientasi jiwa yang sabuiyah, ada orientasi jiwa yang natikoh, mutmainnah, dan ada juga yang gelap, orientasi jiwa yang saitoniyah, setan. Orientasi jiwa bahimiyah itu artinya binatang ternak.
Dan kebahagiaannya orang yang orientasi jiwanya seperti ini, itu ya sifatnya seperti binatang ternak. Binatang ternak itu kan makan, minum, kawin, hamil, berketurunan, terus tidak perlu capek-capek, ada yang merawat, dia tinggal enak saja, rebahan saja. Ini orientasi jiwa bahimia. Itu dia bahagia kalau tercukupi, kalau kaya, kalau punya istri cantik, mobil mewah, kalau standar-standarnya ini. Ini berarti kondisi jiwa yang bahimia. Kata Imam Ghazali, ya, orang yang seperti ini ya standarnya standar itu tadi. Seperti binatang ternak, ya dia bahagianya dengan itu. Jadi ini menarik. Sebenarnya rangkaian kajian kebahagiaan itu harus disambungkan dengan kebenaran, nanti dipuncai dengan keadilan. Karena bahagia itu yaitu tadi ternyata mengikuti orientasi jiwanya orang yang beda-beda standar. Nanti ada yang orientasi jiwanya sabu'iyah. Sabu'iyah itu artinya binatang buas. Binatang buas itu cirinya kan agresif. Kebahagiaannya dia ketika mengalahkan, menundukkan. Ketika dia lebih tinggi dari yang lain, ketika dia nomor satu, yang lain di bawah semua. Ini sabu'iyah. Nah, balapan untuk menang-menangan, saling mengalahkan. Ini sabu'iyah. Ada yang orang orientasi jiwanya seperti ini. Jadi saya tidak sengaja kapan itu baca visi misinya banyak kampus. Ya UIN, ya UGM, ya mana-mana. Hampir semua itu orientasi visinya yang ditulis itu visi sabu'iyah. Ingin unggul, ingin menang, pokoknya lah ya menjadi yang terbaik, menjadi kuabe pengen terbaik itu kan berarti iya, perlombaan menang-menangan. Bila perlu berkorban banyak demi ambisinya terpenuhi. Ini sabu'iyah. Kalau ini tidak terkontrol ya hasilnya bisa merusak jiwa kita, merusak orientasi hidup kita tadi. Tapi kalau orang seperti ini memang bahagianya itu. Banyak loh orang, mungkin teman-teman heran ya, misalnya banyak yang nyalek atau masuk ke dunia politik modalnya besar sekali. Miliaran. Jadi bisa 5M, 10M, saya kemarin diceritain sekitar itu. Loh, uang sebesar ini tuh kan besar. Kita kan mikirnya, alah mau ya dipakai bisnis, buka cabang basa-basi yang baru kan lebih enak ya Pak Edi. Daripada masuk gitu. Loh, kok mau-maunya orang begitu, orientasi jiwanya memang ke sana. Itu yang disebut sabu'iyah. Kebahagiaannya ketika dia menang atas yang lain. Cuma ini tidak berlaku bagi yang sepak bola ya. Nanti sepak bola ngalah-ngalahan nggak enak. Oke, sepak bola ya memang biar menang, tapi kan tidak satu-satunya itu. Kan tidak lucu sepak bola masuk. Monggo kalau mau dimasukkan, karena kan tidak enak. Ya kan, nanti yang mau dimasukkan, wah mboten sungkan saya monggo anu saja. Oh ya, tidak seru. Ya sepak bola ya sabu'iyah lah, menang-menangan. Kalau sudah menang ya selesai, tidak pakai bangga-banggaan, dan itu bukan puncaknya capek. Kita sering tertipu di situ karena kita mengemari apa itu dianggap puncaknya capaian itu ketika menang mengalahkan yang lain. Ini sabu'iyah. Yang stabil memang yang mutmainnah. Nanti saya jelaskan tersendiri yang mutmainnah ini. Tapi yang banyak juga kata Imam Ghazali yang saitoniyah. Saitoniyah itu yang kebahagiaannya adalah ketika musuhnya orang yang dia benci hancur rusak, tidak apa-apa kalau aku juga ikut hancur rusak. Cirinya orang saitoniyah antara lain kata Imam Ghazali kalau dia batinnya dengki, hasad. Orang dengki itu kan segala cara ditempuh biar orang yang dia dengki hancur. Aku kalah juga tidak apa-apa, aku rusak tidak apa-apa, aku keluar modal banyak tidak apa-apa asal dia hancur.
Ini setan. Setan itu kan waktu oleh Allah ditegaskan kamu tempatmu neraka, itu ya dia enggak apa-apa sih, tapi beri saya waktu untuk menyesatkan sebanyak mungkin anak Adam. Dan ternyata yo di antara kita yo banyak yang perilakunya setan. Contoh paling sederhana, misalnya banyak hoax kita temukan di medsos. Itu loh yang bikin berita bohong itu kan tahu kalau itu bohong. Nggak apa-apa bohong, yang penting musuhku jatuh namanya. Ini setan nih, syaiton nih. Kebahagiaannya ketika musuhnya hancur, bahwa itu resikonya batinku rusak, hubunganku dengan Allah hancur, enggak masalah, yang penting musuhku hancur. Ini saitonia. Jadi ternyata bahagia itu ya coba dicek kondisi jiwa masing-masing orang. Puncaknya tentu saja yang kita kenal sebagai mutmainnah. Ini yang paling kondusif kebahagiaan sejati, berhubungan dengan ciri yang ketiga. Mutmainnah itu nanti ada hubungannya dengan penerimaan. Kenapa kok mutmainnah itu ada hubungannya dengan penerimaan? Karena jiwa yang mutmainnah itu cirinya radhiyatam mardiyah. Dia ridho terhadap apapun yang ditetapkan oleh Allah, dan akhirnya Allah juga ridho padanya. Ini jiwa yang mutmainnah. Ini yang kebahagiaan yang sejati kalau dalam Islam. Ini kalau diucapkan itu lancar enak, tapi dalam hidup ini sulit. Orang disuruh ridho menerima itu kan sulit. Kita itu pinginnya yo mengeluh, kita pinginnya yo senengane sambat, senengane, kita selalu begitu. Padahal justru hidup bahagia itu kita diminta untuk menerima. Kalau dalam Islam bahkan menerima itu istilahnya banyak. Jadi Islam itu sejak awal istilahnya taslim. Taslim itu pasrah. Pasrah itu kan berarti ya Allah sudah engkau beri apa saja, engkau suruh apa saja, aku ikut. Itu kan taslim. Diriku, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini kan taslim. Pasrah sepenuhnya pada Allah. Nanti setelah taslim ada tawakal. Kita kan diminta oleh Allah untuk pasrah. Begitu pasrah kita disuruh sholat, disuruh ini, disuruh itu. Ini yang baik, ini yang keliru. Dan kita patuh. Loh, saat menjalankan patuh ini kan kita tidak tahu nanti hasilnya apa. Tapi dalam situasi tidak tahu ini kita diminta tawakal. Tawakal itu pasrah. Ya Allah, saya menjalankan ini, hasilnya apa? Aku pasrahkan padamu. Itu tawakal. Setelah tawakal, misalnya sudah selesai kita jalankan dan kita lihat hasilnya, kita diminta ridho. Itu pun kalau hasilnya tidak cocok, selain ridho kita juga diminta sabar. Jadi kayak tadi jatuh, kita ridhoi saja, bukan jatuh. Kita sabar. Ya, loh, itu kan sudah kelihatan efeknya. Kita sabar. Jadi ada banyak ajaran-ajaran Islam itu yang sebenarnya arahnya apa? Untuk kita bahagia. Berat Pak, sabar itu. Loh, wong sabar itu untuk kita bahagia kok anggap berat. Ridho Pak, aduh. Saya tiap hari disusahkan, dianukan, disuruh ridho. Iya, tapi ridho itu tidak untuk kepentingannya Allah, untuk kepentinganmu biar bahagia. Bayangkan kalau kita tidak punya kualifikasi ridho, itu berat hidup kita. Mungkin tiap hari kita sambat kita. Karena selalu ada yang bisa kita sambati. Apa saja. Ya kayak tadi kajian ini, waduh kajian kok waktunya bal-balan. Waduh, selalu ada. Kalau kita mau sambat itu selalu ada celah untuk kita sambat. Wong sudah wisuda saja sudah lulus, ya Allah. Lulusan UIN saya, ya Allah. Ini terus
Iya, nggak tahu ternyata seperti ini. Wah, kemarin kuliah capek-capek, ternyata sambat. Padahal temennya itu masih mati-matian pengen lulus. Yang lulus ya sambat, yang sini garap skripsi ya sambat, yang sedang kuliah ya sambat, kapan skripsi? Sambat. Padahal kalau membacanya dibalik, kita sabar, kita ridho, bisa membuahkan yang terakhir namanya syukur. Lulus itu bisa disyukuri, bisa juga melahirkan keluhan. Wong manusia itu khuliqa halu'ah, diciptakan serba mengeluh. Padahal itu dilihat dari perspektif yang berbeda, itu bisa membahagiakan. Tapi kita melihatnya selalu sisi sedihnya. Nulis skripsi yang tidak selesai-selesai itu kan bisa saja dibaca, kesempatan belajar lebih banyak, kan bisa begitu. Kesempatan kenal dosen pembimbingnya lebih dekat misalnya. Lu ada banyak makna positifnya, tapi kan kita mikirin tidak lulus-lulusnya. Pak, saya sudah umur sekian loh Pak, kok jomblo, tidak ketemu-ketemu pasangan. Loh, itu kan berarti kamu nikmatilah kebebasanmu, masih panjang. Bayangkan yang sudah nikah, sumpek dia. Oh. Yang nikah juga begitu kan, ya tinggal dibaca sisi positifnya banyak. Jadi manusia itu jalannya untuk bahagia tetap diawali dari penerimaan. Nikmati saja apa yang sedang kita rasakan saat ini. Apapun situasinya, apakah itu pleasure atau tidak, bisa kita maknai, paling tidak dalam kerangka tadi. Kalau memang berat ya kita maknai sebagai pelajaran kesabaran. Kalau enak ya kita maknai pelajaran untuk memudahkan ridho dan syukur. Kalau memang tidak jelas ya pelajaran untuk tawakal. Pak, masa depan saya tidak jelas ini Bang. Ya tawakal saja. Pasrah saja pada Allah. Yang penting ikhtiarnya sudah dijalankan. Nah, baik, jadi sampai di sini kita sudah dapat 3 keyword. Bahagia itu yang pertama ilmu, pengetahuan. Kemudian yang kedua berhubungan dengan kondisi jiwa dan orientasi jiwa. Dan yang ketiga berhubungan dengan penerimaan. Berarti memang bahagia itu jangan dicari kemana-mana. Semuanya ada ternyata dalam diri kita. Ilmu itu ya ada di kepala, di akal kita. Kemudian kondisi jiwa itu hubungannya dengan hati kita. Penerimaan itu terhadap hidup kita. Tidak ada yang kemana-mana. Jadi ini 3 keyword kalau kita ingin menemukan, jadi bukan mencari, menemukan dan mengambil kebahagiaan yang sudah tersedia di hadapan kita. Oke, teori pertama itu, wis berapa menit Mas? Kuatir aku si ono ya, 15 menit lagi. Tak tambahi 1 teori lagi yang berhubungan dengan kebahagiaan. Nah, jalan untuk menuju kebahagiaan, kalau dalam filsafat barat itu ada beberapa tipe. Yang pertama ada tipe yang fokus pada orangnya, jadi bahagia itu kuncinya orangnya. Yang kedua, ada yang bahagia itu kuncinya pada target-target dan standarnya. Jadi target dan standar itu orang bisa bahagia itu kalau mencapai ini, mencapai itu, melakukan ini, melakukan itu. Kalau yang fokus orangnya tadi, orang bisa bahagia itu kalau kondisi jiwanya puas, rela, ikhlas seperti tadi. Dan yang ketiga, bahagia itu kuncinya. Jadi orang
kemudian target, dan yang ketiga jalan. Jadi ada asumsi jalan yang baik hasilnya pasti juga membahagiakan. Kalau kita mengoptimalkan ikhtiar, kalau bahasa Islamnya ya hasilnya pasti bahagia. Tapi kadang-kadang gagal, ya tapi gagal yang membahagiakan. Kok ada Pak gagal tapi membahagiakan? Ya, gagal yang membahagiakan itu gagal tapi tidak membuat kita menyesal. Wah, ujian tadi kok saya tidak lulus ya. Tapi tidak apa-apa lah ya, saya sudah mengerahkan segala daya, akhirnya tidak lulus ya. Sudah. Ini jalannya. Jadi ada teori yang bilang kuncinya di jalannya. Kalau di barat. Yang kedua ada yang bilang kuncinya di orangnya. Dan yang ketiga ada yang bilang selain orangnya adalah tujuan dan targetnya. Kalau ini agak berat yang tujuan ini. Jadi orang baru bahagia kalau mencapai tujuannya. Kalau di filsafat ya namanya pragmatisme. Kalau yang pertama tadi yang orangnya itu eudaimonisme, orangnya utama, orangnya baik pasti bahagia. Kalau di yang terakhir ini namanya teleologis atau utilitarianisme. Jadi jalannya kebahagiaan itu berhubungan dengan apa yang kita lakukan yang pada akhirnya membuat kita bahagia sesuai target kita. Baik, dari 3 jalan ini, kalau Islam setuju yang mana, Pak? Eudaimonisme, apakah utilitarianisme, ataukah apa tadi yang kedua yang berhubungan dengan tujuan pragmatisme? Kalau dalam Islam, 3-tiganya iya. Meskipun nanti dipuncai dengan yang ultimate good tadi, puncak kebahagiaan tadi yang berhubungan dengan keikhlasan. Jadi, kebahagiaan yang sejati dalam Islam itu ketemunya di ikhlas. Orang yang mampu mencapai ranah ikhlas, itu dia menemukan kebahagiaan yang sejati. Ikhlas itu kondisi jiwa yang mencapai sesuatu, tapi sebenarnya dia tidak target sesuatu itu karena targetnya adalah Allah saja. Ikhlas itu kondisi jiwa ketika kita sudah, sering saya bilang mudahnya begini, ikhlas itu ketika kita sudah cinta sama Allah, itu pasti ikhlas. Kalau belum, enggak. Biasanya ikhlas itu kan orang mendefinisikannya seperti saya bilang tadi, kondisi jiwa yang dicari ridhonya Allah saja. Itu ikhlas. Untuk bisa ini, itu ya kita jalannya memang satu-satunya cinta kepada Allah. Makanya para sufi, para ulama itu biasanya kajian tema tentang ini itu di highlight. Bahkan di banyak dalil, banyak hadis, banyak ayat disebutkan ya keikhlasan seseorang itu menjadi parameter kedekatannya dengan Allah dan kebahagiaannya. Kalau dalam kitabnya Al-Farabi tadi ada 2 istilah, sa'adatud dunya wa sa'adatul quswa. Itu syaratnya antara lain ikhlas. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu disyarati dengan keikhlasan. Tanpa adanya keikhlasan, kita ketemunya kebahagiaan level bawah. Paling pleasure atau achievement tadi, tapi tidak menemukan ultimate good, yang bahagianya long lasting. Dan ini hanya ditemukan di orang-orang yang jiwanya mencintai. Orang yang mencintai itu kan
Orang yang jiwanya murni. Dalam arti tidak ada pamrih, tidak ada keinginan, tidak ada target apapun selain yang dicintai. Semua target yang di bawah tadi, pleasure, achievement, kemudian contribution, itu kan diawali dari aku. Pada akhirnya untuk kebahagiaanku. Tapi begitu masuk ikhlas tidak. Kebahagiaannya tidak terletak dalam dirinya, tapi terletak di yang dicintai. Ini teori yang agak berbeda dengan konsep sebelumnya tadi ya. Ternyata ada jenis kebahagiaan yang itu tidak terletak dalam diri kita. Adanya bahagia itu terletak dalam yang dicintai. Jadi, ketika yang dicintai ridho, ketika yang dicintai bahagia, saat itulah aku juga bahagia. Nah, ini memahamkan ini agak sulit, kecuali yang baru bucin, baru ya sedang asik-asiknya mencintai, itu biasanya paham ini. Bagaimana kita bahagia kalau orang yang kita cintai bahagia. Mungkin Bapak, Ibu, teman-teman yang sudah menikah dan punya anak, itu nanti bisa merasakan ini. Bagaimana kita bahagia ketika orang yang kita cintai bahagia, anak kita gembira bahagia, itu kita bahagia. Anak kita lulus TK saja dan diwisuda, meskipun sekarang diprotes, itu kita bahagianya setengah mati, fotonya di-share kemana-mana. Padahal dulu waktu kita lulus tidak begitu. Jadi bahagianya anak kita jauh lebih membahagiakan kita daripada bahagia kita sendiri. Nah, ini paradigma cinta yang kalau dihubungkan dengan Allah, ketemunya paradigma ikhlas. Oke, jadi tadi ada keywordnya, sekarang jenis bahagia yang berbeda yang namanya ikhlas. Terakhir, manifestasinya orang bahagia, kalau ini Imam Ghazali. Orang bahagia itu cirinya 4. Yang pertama, gembira. Banyak senyum. Ini yang paling simpel. Jadi yang banyak senyum, gembira, banyak ketawanya itu bahagia. Yang kedua, menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu karena menggembirakan. Kalau ada orang banyak senyum, diajak ngomong, itu kan gembira, kita deket dia. Kalau merengut terus dia, kita ketemu juga sudah gelap sudah. Ayo. Kalau diajak ngobrol juga tidak enak. Gimana kabarnya Mas? Ngapain pakai tanya-tanya? Kesini kok jalan kaki aja Mas. Memangnya harus merangkak? Ibu wis nek ngono, kita kan mules kalau ketemu yang seperti itu ya. Jadi orang bahagia itu menggembirakan. Kalau ada orang kayak gitu pasti dia sedang tidak bahagia. Jadi ciri 2, menggembirakan. Ciri ketiga orang bahagia itu penuh pemakluman dan pemaafan. Jadi orang bahagia itu luas hatinya. Wong dia sedang bahagia loh kan. Kalau ada teman sedang bahagia kan lagi Mas traktir dong, ayo. Itu kan dia mesti sedang bahagia. Coba dia sumpah bocah traktir, ngamuk mesti. Dan penuh pemakluman. Kalau ada keliruan, enggak apa-apalah, salah gitu gampang nanti diatur. Ini mesti orang yang sedang gembira. Jadi kok ada orang kok sulit memaafkan, sulit memaklumi temannya, itu kemungkinan dia memang belum bahagia. Dan yang terakhir, bahagia itu kata Imam Ghazali tentu saja orangnya penuh rasa syukur. Jadi hidupnya banyak alhamdulillahnya, isinya penuh dengan rasa syukur. Orang syukur itu orang yang bahagianya berkali lipat, karena itu mesti akan didobel-dobel oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Jadi ayo kita kembangkan pribadi yang seperti ini ya, yang gembira, menggembirakan, penuh pemakluman, penuh pemaafan, dan penuh syukur. Ini manifestasi dari kondisi jiwa yang bahagia
Entah kita bahagia lewat jalur mana atau dari konsep apa. Semoga kita bisa nyampe ke puncaknya bahagia yang namanya ikhlas dan cinta pada Allah. Dulu saya ingat seorang guru saya zaman di pondok itu kan, ada santri yang persis begitu. Setelah diceramai ustadznya, dia bilang, wah ya kalau diceramahkan enak ustadz, tapi dijalani tidak gampang-gampang, itu berat itu kalau ngalami, saya ngalami sendiri dan lain sebagainya. Ustadznya terus bilang begini, katanya siapa bahwa yang kamu alami itu sangat berat dan membuat kamu layak sah putus asa atau kecewa seperti itu. Karena dalam sejarahnya banyak kok orang yang lebih malang dari kamu, lebih gagal dari kamu, lebih jatuh dari kamu, tapi masih kuat, masih kukuh. Terus kiai saya cerita begini, coba kamu cek Nabi Ayub. Nabi Ayub itu orang paling kaya, anaknya banyak, terkenal, istrinya juga banyak, tapi oleh Allah diuji dalam waktu 2 hari, hartanya habis semua, anaknya meninggal semua, kemudian bahkan beliau sakit yang membuat semua orang menjauh, termasuk istri-istrinya menjauh, hanya tinggal seorang istri. Itu pun istri yang satu ini terus sambat mengeluh. Itu pun Nabi Ayub merasa merasa malu kalau disuruh sambat, disuruh minta kesejahteraan, kesembuhan lagi dari Allah. Jadi satu ketika istrinya ini bilang pada Nabi Ayub, wahai Nabi Allah, mbok sampean minta pada Allah untuk sembuh. Wong yo ndak kaya juga ndak apa-apa, wis kita hidup biasa saja asal sampean ini sembuh penyakitnya. Terus Nabi Ayub pertanyaannya begini, wahai istriku, coba kamu hitung, kita bahagia, hidup nyaman, tentram, kaya berapa lama? Sementara kita baru sebentar diberi rasa sakit. Saya malu kalau disuruh minta-minta ke Allah dengan situasi seperti itu. Nah, itu ceritanya Nabi Ayub. Beliau malu, mengeluh, malu sambat, meskipun sebenarnya ujiannya pahit luar biasa. Kalau dibandingkan ujianmu, berapa besarnya ujiannya Nabi Ayub? Itu jawabannya Pak Yai saya. Meskipun nanti teman saya ini begitu keluar, iya wong Nabi, saya kan bukan Nabi, pokoknya urusan ngeyel itu ya. Tapi begini, jadi memang makanya Al-Quran itu memberi petunjuk, memberi nasihat itu watawasau bil haq dan watawasau bis sabr. Memang perlu kesabaran. Iya yang sabar, dicari segala cara biar dia jadi sembuh, jadi lebih baik. Jadi tidak pesimis lagi, jadi semangat lagi hidupnya. Kita maklumi dia sedang terpuruk, dia sedang jatuh, mungkin juga jadi baper, mudah tersinggung, mudah marah, sulit didekati, diajak ngomong sedikit dia balesnya banyak dan lain sebagainya. Tetap kita dampingi. Itulah bukti bahwa kita peduli, kita cinta pada dia. Kita masih menganggapnya teman. Itu menurut saya penting hari ini. Kalau ada teman yang sedang terpuruk, jatuh, stres, depresi, ayo kita temani sering-sering sebanyak mungkin. Jadi penelitian terbaru di Indonesia saja jumlahnya orang kena gangguan jiwa termasuk stres, depresi itu meningkat terus. Setiap tahunnya sekitar 40%. Jadi tambah lama tambah banyak orang stres, tambah banyak orang stres. Bahkan ada penelitian juga di seluruh dunia ini, setiap jamnya ada 4 orang bunuh diri. Setiap jam itu kalau dikrus jumlah orang bunuh diri seluruh dunia dengan dibandingkan dengan jumlah jam, itu setiap jam itu ada 4 orang bunuh diri. Bayangkan kita sudah hampir 2 jam di sini, itu jangan-jangan sudah 8 orang nyawa hilang.
Jadi itu situasi hari ini. Dan seperti tadi ya, kepedulian, kebersamaan, saling mengingatkan, itu menurut saya jadi treatment yang perlu kita galakkan. Karena biasanya orang bunuh diri itu secara umum karena dia buntu sudah, tidak ada teman, tidak ada yang mewadahi pikirannya, tidak ada yang memaklumi situasinya dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu, Bu, tidak apa-apa, tidak dipedulikan, tidak apa-apa dibantah, tapi harus tetap sabar ditemani, karena memang pahit rasanya terpuruk itu, gagal itu. Mungkin kita juga malah dimarah-marahi, kamu enak saja ngomong, kamu serapopo ngelingi konco ya piye kan gitu. Kita temani saja, dan mungkin kemuliaan kita jalannya lewat itu. Dari situ jatuh ridho dan sayangnya Allah, rahmatnya Allah pada kita. Siapa tahu Allah tersentuh oleh kita, terus dibukakan hati teman kita. Karena betapapun kita itu wenang dan kuasanya hanya ikhtiar mengingatkan, menasehati. Kalau memang dia tidak terbuka, ya mau gimana lagi. Rasulullah pernah begitu. Rasulullah itu pernah dakwah dan tidak terlalu sukses. Terus Rasulullah merasa, ya Allah, saya kok tidak canggih, tidak pinter gini ya dakwahnya. Kok banyak yang tidak mau diajak masuk dalam Islam. Terus turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, bukan engkau yang memberi hidayah orang yang engkau inginkan, tapi Allah lah, walakin Allah yahdi may yasha'u min ibadi. Jadi Allah lah yang memberi hidayah. Dia sadar atau tidak, terbuka hatinya atau tidak, itu ya sepenuhnya haknya Allah. Kuasa kita hanya mengingatkan, menasehati. Nah, seperti rumusnya kebahagiaan tadi, cirinya orang bahagia harus sadar batasnya. Oh, batas saya hanya sampai di titik menasehati, mengingatkan. Bahwa dia terus ngeyel, hatinya tertutup, yaitu sepenuhnya Allah yang menentukan. Biar kita terus tidak ikut-ikutan stres. Jangan sampai kita sudah menasehati serius-serius, dibantah kita tambah pemerungsung, nasihati lagi, sesuai stres bareng akhirnya. Jadi semoga tidak terjadi stres bareng tadi ya. Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Baik, itu untuk Bu Anjari. Yang kedua, Pak Syamsul. Wah, ini mirip juga. Ikhlas ridho itu enak Pak, luar biasa. Tapi gimana cara tercepat, cara paling mudah? Pak Syamsul ini ternyata generasi Z. Iya. Cirinya generasi Z itu kan pengen serba cepat, pengen serba segera jadi. Tapi tidak bisa. Jadi ikhlas, ridho itu kalau bahasa psikologi namanya karakter. Kalau bahasa agama namanya akhlak. Akhlak dan karakter kalau definisinya Imam Ghazali kan sesuatu yang tertanam di dalam diri, yang tidak diragukan lagi, yang itu mendorong perbuatan tanpa harus berpikir panjang. Jadi kalau itu karakter, dia tertanam. Berarti apa? Butuh proses pasti. Tidak ada jalan instannya. Instan bisa, misalnya Pak Samsul kemana-mana bilang saya ridho, saya ikhlas. Tapi kalau dalamnya tidak ridho, tidak ikhlas ya. Kalau instan saja itu biasanya lahirnya pencitraan. Jadi pencitraan itu dari luarnya sih ngomongnya ridho, tapi dalamnya ganjelnya luar biasa. Ikhlas saya nggak apa-apa, kamu bawa lari uang saya ikhlas. Ngomong ikhlasnya karo iya dendeng itu. Nah, jadi tidak ada jalan instan. Makanya Imam Ghazali ngasih rumus. Jadi kata Imam Ghazali, untuk menumbuhkan akhlak diawali dari apa? Saya pakai bahasa Indonesia saja ya. Kalau di bahasa Indonesia kan agak menarik. Yang pertama terpaksa, yang kedua tersiksa, yang ketiga terbiasa. Itu rumus pembiasaan. Kalau bahasa Arabnya riyadhah. Riyadhah itu artinya latihan. Ya memang harus dilatih. Awalnya memang berat, makanya terpaksa. Lah kok enak, saya rugi banyak disuruh ikhlas. Saya yang bagian pahit disuruh ridho saja. Nah, ini kan rasanya berat, terpaksa.
Terus kita diminta membiasakan begitu, jadinya terus tersiksa. Ah, ini kok gini terus, ini tersiksa. Tapi tidak apa-apa, jalani saja, lama-lama ketika karakter terbentuk, kita terbiasa sudah. Kayak teman-teman misalnya, wah saya pingin mengistiqomai puasa Senin Kemis lah, atau mengistiqomai sholat malam lah. Itu kan berat. Awalnya terpaksa. Awalnya mungkin Pak Rektor harus bikin surat edaran itu. Mahasiswa wajib, ini kan terpaksa. Kalau nggak dipaksa, nggak sholat. Nah, terus dijalankan karena diwajibkan, akhirnya ya jalan terus. Itu kan tersiksa. Tapi lama-lama dia terbiasa jadi karakter. Jadi habit kita. Kalau sudah jadi karakter, jadi habit, yang terjadi apa? Kebalikannya. Kalau kemarin menjalankan itu berat, kalau sudah jadi habit, jadi karakter, justru meninggalkan yang berat. Yang mengistiqomai sholat duha, meninggalkan sholat duha kan rasanya ganjel, tidak enak. Yang mengistiqomai Senin Kemis tidak puasa rasanya tidak enak. Kenapa? Sudah jadi karakter. Yang memang karakternya sudah jiwanya ikhlas, menghadapi apa saja otomatis dia keluar ikhlas. Kok tiba-tiba tidak sadar melakukan sesuatu yang berpamrih tidak ikhlas, dia akan merasa tidak nyaman. Maka jalan paling cepat apa Pak? Yang instan gimana Pak? Ternyata tidak ada. Jadi harus dibiasakan, dilatih. Kalau ingin segera biasanya ya acting saja. Kalau acting sih gampang, tinggal kita ngomong yang baik-baik. Saya ridho, saya ikhlas, tapi ya terus itu biasanya tidak tahan lama. Baik, jadi niku Pak Samsul nggih. Karena ya sebenarnya apa-apa itu memang tidak ada jalan instan, jalan paling cepat. Kita harus ambil proses normal biar lebih permanen. Kalau singkat instan saja biasanya lebih mudah copotnya. Jadi itu jawabannya nggih Pak Samsul. Nah, sekarang muridnya ini. Murid beliau Mas Fatur Rahman dari Gresik. Ini sudah bekerja. Mas Fatur Rahman, iya, bekerja di apa Mas? Di perusahaan apa bekerja mandiri? Ya di perusahaan. Oh di perusahaan. Terus dinasehati dengan keras rasanya kok gitu nggih. Ini menasehati kok keras sekali saya. Ya mungkin banyak yang alami juga ya, karena memang banyak orang itu mungkin dia sudah memegang yang baik dan yang benar, cuma belum punya kualifikasi retorika yang baik, penyampaian yang baik. Akhirnya ketika menyampaikan sesuatu menyakiti. Yang kamu omongkan benar sih tapi nyelekit. Yang kamu omongkan benar sih tapi caramu tidak bagus. Jadi akhirnya tidak efektif. Kadang-kadang inginnya peduli tapi malah temannya lari semua. Iya, karena kita tidak ngerti retorika. Sebelum ke Mas Inten Fatur Rahman tadi ya, kalau teman-teman menyampaikan sesuatu, ini berarti bosnya ya, tapi jangan diceramai bosnya, nanti tambah ngamuk. Jadi kalau teman-teman ingin menyampaikan sesuatu, kalau Al-Quran itu rumusnya 6. Yang pertama namanya qaulan sadida. Qaulan sadida itu sampaikan yang benar-benar saja, jangan yang bohong, yang keliru dan lain sebagainya. Yang kedua qaulan baligho. Qaulan baligho itu sampaikan yang menyentuh, yang nyampe. Jadi jangan terlalu mengambil jarak, yang intim, yang dekat sehingga bisa menyentuh. Qaulan baligho, kata-katamu menyentuh hatiku karena kalimatnya enak dan sebagainya. Kemudian ada qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa itu kata-kata yang sesuai dengan kebaikan adat dan tradisi di tempat itu. Itu qaulan ma'rufa. Misalnya kalau di Jogja ada orang ngomong cuk gitu rasanya kuasar. Tapi kalau di sini kan fasih semua wis. Nah, kalau di sini boleh misalnya nasihati, ini lucu itu masuk. Tapi kalau di Jogja enggak.
Nah, kalau di Jogja enggak ma'ruf, kalau di sini mungkin masih ma'ruf, itu namanya qaulan ma'rufan. Sesuai adat budaya tradisi setempat. Kemudian qaulan karima. Qaulan karima itu ya kalau bisa tetap dipilih kata-kata kalimat-kalimat yang mulia. Jadi jangan pakai maki-maki, jangan melibatkan kebun binatang. Jadi, yo, pola gitu, sasu apa, mesti nggak usah. Jadi kalimat yang enak, karima, yang mulia-mulia saja. Kemudian ada qaulan maisura. Qaulan maisura itu kata-kata yang gampang dipahami. Jangan mentang-mentang belajar filsafat terus kata-katanya filsafat kabeh. Gini loh bro, paradigma hidup kita ini harus sesuai dengan eksistensi kita yang sudah mulai absurd, kemudian kita ya gak nyambung, gak maisura. Apalagi yang dinasehati anak SD, anak SMP, seorang nyambung. Nah, jadi setelah qaulan sudah 5 ya. Yang terakhir qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Jadi kata-kata yang lemah lembut itu kata-kata yang jangan keras lah, ojo ngegas lah, wong ini menasehati. Jadi cari kata-kata yang bisa masuk. Ini istilah-istilah dalam Al-Quran semua. Qaulan layyina tadi ada dalam kisahnya Nabi Musa dan Fir'aun. Nabi Musa itu yang sangat lalim, sangat zalim itu, toh Nabi Fir'aunnya, toh Nabi Musa disuruh mendatangi Fir'aun dengan qaulan layyina, kata-kata yang lemah lembut. Makanya ada cerita zaman Harun al-Rasyid itu. Jadi satu ketika ada seorang sufi mencegat Harun al-Rasyid. Sufi ini bilang, wahai Harun al-Rasyid, saya mau mengkritik kamu. Kamu harus kuat, ini saya agak pedes ngomongnya, kata-kata saya keras. Terus Harun al-Rasyid menolak, enggak, saya enggak mau kamu nasihati. Loh kok kamu enggak mau dinasihati? Karena kamu bilang mau dengan kata-kata yang keras. Bahkan Nabi Musa pun oleh Allah diminta ke Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. Insya Allah saya tidak lebih jelek dari Fir'aun dan kamu tidak lebih baik dari Musa. Itu ceritanya Harun al-Rasyid. Jadi ini teman-teman ya, ini kan tadi banyak tentang nasihat menasehati. Jadi pilih 3 strategi dari Al-Quran tadi, 3 rumus dari Al-Quran tadi. Nah saya lanjutkan, ini karena jawabannya Mas Fatur Rahman mirip dengan pertanyaannya Mas Maulana Fajaruddin. Jadi jawabannya seperti yang disampaikan Mas Maulana tadi ya. Ada teori dari stoikisme yang bilang apapun yang dilakukan orang lain yang itu menyakiti kita, sebenarnya kuncinya ada di kita. Kita mau tersakiti atau tidak itu tergantung kita. Dia ngomongnya kasar misalnya, itu kan kita yang menerima. Kayak tadi mindset tadi loh, itu kamu anggap kasar boleh, kamu anggap tidak peduli dengan itu juga boleh. Kamu tak maki-maki loh ya, sak paremu mbok kamu meso sak kapoke nek aku ndak merasa tersakiti kan bisa. Jadi sebenarnya orang lain menyakiti kita itu di luar kuasa kita. Tapi tanggapan kita terhadap sikap orang lain itu ada dalam kuasa kita. Jadi orang mengkritik kita kan nggak bisa menghalangi, nggak bisa ngerem, dia haknya. Dia ngomong kan dengan mulutnya sendiri, dengan pikirannya sendiri. Tapi tanggapan kita itu hak kita. Maka Mas Fatur Rahman boleh, ya sudah, sak ucap-ucapmu lah, sak karepmu, yang penting saya tidak tersakiti kok. Kalau memang tujuanmu ingin membuat saya drop, saya tidak drop kok. Jadi bisa diambil solusi ini. Nah, jadi itu Mas Fatur Rahman ya. Saya lanjutkan ke yang terakhir tadi Mas Maulana. Nah terus kalau kayak gitu Pak, kalau ikut stoik itu bagaimana? Apa kita terus pasrah saja, tidak berikhtiar? Jadi orang stoik ini salah satu filsafat yang paling panjang dalam sejarah. Jadi filosof stoik itu yang paling tua namanya Zeno, itu 350 tahun sebelum Masehi.
Dan nanti filosof Stoik paling akhir itu Marcus Aurelius dan kawan-kawan itu 180 Masehi. Jadi hampir berapa abad itu? 35, hampir 6. Jadi hampir 6 abad usianya, karena memang banyak yang senang. Kalau di Stoik, ayo ikhtiar justru. Kenapa? Yo, karena hidup ini kalau tidak ikhtiar kita tidak akan memperoleh hasil. Jadi rumus paling dasar orang Stoik itu, kalau bahasa agama, mari meyakini sunnatullah. Hidup ini ada polanya, ada sunnatullahnya. Kalau ingin sukses, yo ikhtiar. Kalau ingin pinter, yo belajar. Hidup ini ada seneng, ada susah. Ada, ini namanya sunnatullah. Kalau kita meyakini ini, hidup kita akan tenang. Ya tetap aktif, tapi tidak tidak lupa batas. Oh iya ya, batas saya ya di ikhtiar. Hasilnya semuanya kuasanya. Ini namanya meyakini sunnatullah. Jadi Stoik tidak kok terus pasif, tidak ngapa-ngapain. Ya kita ikhtiar, kita usaha. Tapi kita tahu batas kita, ya batas kita di ikhtiar dan usaha itu. Hasilnya apa, pasrah pada Allah. Ya kalau pasrah sejak awal, ya justru bertentangan dengan prinsipnya Stoik. Jadi mari kita sadari pola-pola hidup ini. Oh, hidup ini ya memang wajar sih, ada seneng, ada susah, ada menang, ada kalah, ada sukses, ada gagal, dan saya siap menerima semua. Kalau teman-teman pas gagal misalnya, saya sudah berusaha Pak, tapi gagal, ya enggak apa-apa, ya hidup itu memang kadang menang, kadang gagal, biasa saja. Pak, saya sudah ikhtiar Pak, tapi kok terus enggak lulus, ya biasa, ujian itu kadang lulus, kadang enggak lulus. Nah, ini namanya sunnatullah. Meskipun kalau dalam agama, kita enggak bisa berhenti di sunnatullah saja. Ini kalau agama ya, bukan yang Stoik. Kalau dalam agama selain sunnatullah ada tadi yang saya sebut qadarullah. Tapi qadarullah ini sepenuhnya haknya Allah. Bahkan kita jangan memedomani ini. Meskipun kalau dapat ya alhamdulillah. Misalnya begini loh contohnya. Kalau kita loncat dari hotel lantai 30 ke bawah secara sunnatullah pasti tewas. Ini sunnatullah. Meskipun ada saja qadarullah, saya loncat dari lantai 30 ternyata tidak tewas. Oh, kecantol memean di lantai 29 apa-apa, ternyata tidak tewas juga. Tapi kan yang kita pedomani yang sunnatullah ini, bahwa saya akan tewas. Jadi kalau teman-teman ada di lantai 30 hotel jangan loncat ya. Kalau loncat, saya loncat, kalau tidak mati ya tidak mati kok Pak. Ya jangan pakai ini, levelmu belum nyampe ke sini. Ini qadarullah namanya. Prinsip kita sunnatullahnya. Kalau pengen lulus dengan nilai baik, ya belajar. Nah, ini sunnatullah. Tapi kalau Allah menghendaki, meskipun saya tidak belajar, kan bisa saja Pak lulus kumlot. Bisa sih, tapi ya perejenganmu ngono nggak mungkin. Sama Allah dikasih qadarullah sedahsyat itu. Nah, adanya qadarullah ini untuk membuat kita tidak putus asa. Kadang-kadang kita memang stuck di jalan buntu, tapi oh tidak apa-apa, ada qadarullah. Tapi kita memedomani sunnatullah. Nah, aspek qadarullah ini yang tidak ada di stoikisme. Tapi paling tidak stoikisme mengajarkan kita untuk jadi orang yang tangguh, untuk hidup tenang, jadi tidak mudah terpengaruh, tetap aktif meskipun siap menerima apapun hasil yang terjadi dalam hidup ini. Nah, itulah stoikisme. Makanya filsafatnya stoik ini laku belakangan. Karena saya bilang tadi banyak orang stres. Orang stres itu kalau baca kayak filsafat stoik itu biasanya terus merasa cocok, merasa nyaman. Ada enggak di sini yang punya buku filsafat teras misalnya? Yang seneng stoik. Nah, itu biasanya ya ada problem sendiri, dia ingin tenang. Baik, saya kira itu